Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Biomed Official, channel yang mengkaji tentang matematika. Oke, kali ini di materi audio sinyal processing, kita akan mempelajari tentang cara memperhalus nada dasar. Ya, kemarin kita udah bikin nada dasar ya. Nah, tapi nada dasar itu kita akan lihat nanti plotnya seperti apa. Itu hasilnya itu nggak halus gitu. Nah, sekarang kita akan memperhalus nada dasar itu dengan menggunakan fungsi eksponen. Ya, tentunya alat kita adalah MATLAB ya. Kita akan menggunakan MATLAB. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan fungsi eksponen sebagai alat untuk memperhalus nada dasar. Oke, mungkin masih ingat tentang konstruksi nada dasar di video-video sebelumnya. Kita sudah mengkonstruksi nada dasar ini kan. Tapi yang pada video sebelumnya itu ada yang agak coba-coba ya di sini. Coba-cobanya di sini frekuensi dasarnya. Jadi frekuensi dasar dari nada tersebut ini kita coba-coba di video sebelumnya. Nah, setelah saya lihat beberapa referensi di Google ya di situ terutama untuk piano. Nah, saya melihat nada dasar dari piano ya. Jadi nanti kita akan fokus menggunakan piano ya. Nah, bagaimana nada dasar di piano? Di sini saya mencari dari Wikipedia ya. Di sini ada Wikipedia, di situ tertulis tentang piano key frequencies. Jadi ada frekuensi dasar dari piano ya. Di sini yang jadi bermasalah itu adalah eh, apa di penulisan yang ini ya, di penulisan F-nya. Jadi frekuensi dasarnya waktu di video sebelumnya kita masih meraba-raba gitu ya. Masih meraba-raba, tapi untungnya ada pas juga ya. Nah, di sini yang bermasalah itu di F. Jadi kemarin kan fungsinya untuk membuat nada dasar itu ini misalkan ini nada ya. X-nya adalah nada, itu adalah sin, kemudian 2V dikali dengan F. Nah, F-nya ini adalah frekuensi dasarnya. Jadi frekuensi dasar nadanya. Nah, untungnya di Wikipedia ini ada sudah menyediakan tentang formula dari frekuensi K-nya atau frekuensi nada dasarnya itu. Nah, di sini F-nya itu seperti ini ya. Jadi persamaannya F-nya itu diberikan dengan formula seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan alternatif ya. Jadi alternatifnya F-nya yang ini. Di F-nya adalah F sama dengan 2 pangkat N min 49 per 12 dikali dengan 440 Hz. Nah, ini frekuensi dasarnya. Oke, kalau kita inverse kan, ya inverse-nya seperti ini jadinya. Jadi N-nya seperti ini. Ya, N-nya itu apa? Di sini N-nya berapa? Nah, itu sudah disediakan juga di Wikipedia ini ya. Kita tinggal pakai Fn-nya. Jadi Fn-nya yang akan di F-nya ini sama dengan ini. Jadi 2 pangkat ini ya, N min 49 per 12. Jadi F ini jadi sekarang kita bisa konstruksi. Ya, nanti kita akan gunakan looping ya untuk untuk atau bukan function ya untuk mengkonstruksi nadanya biar lebih lebih sederhana ya dan bisa diganti-ganti kan panjangnya nanti. Nah, sekarang di sini saya butuh n-nya. Jadi n-nya itu berapa? N untuk menghitung f. Kita lihat di sini ya. Ini di Google-nya, di Wikipedia-nya ini tertulis ada n yang tadi ya, ini f-nya. Ini mungkin kita akan pakai yang ini saja. Penulisannya cukup sederhana. Jadi 440 dikali 2 pangkat N min 49 per 12 itu F-nya. N-nya itu ada di tabelnya. Di sini ada in table itu ada tabelnya apa? Tabelnya di sini ini seperti ini. Jadi di sini tertulis ada key number. Kemudian ada nama ya, ini nama-nama. Kemudian ini ada frekuensi
yang ya samanya di hertznya itu berapa. Kemarin kita pakai apa? Pakai oh ya ini ya. Ini di piano itu ada yang line one, ini baris pertama, ini ada yang kedua, ini totalnya ada 88. Oke lah. Yang kemarin ya atau yang sebelumnya di video sebelumnya kita pakai itu key number-nya berapa atau di sini frekuensinya berapa? Kita lihat di sini ya. Di sini do-nya itu adalah 262, kemudian 294, 330. Apakah ini mengena atau enggak? Oke lah, kita cek di Wikipedia. Ini 262 ya. Do itu adalah 262. Kita lihat. Nah, yang ini ya. Ini berarti mana? 262. Ah, ini. Yang kita pakai yang ini, 261,6256. Berarti di kita di video sebelumnya kita menulis 262. Ini berarti N-nya itu berapa sebetulnya? N-nya adalah 40. Kita bisa pakai N dengan N-nya 40. Kemudian naik ke ini kan do, kemudian re, do, re, re-nya ke 42 di sini. Jadi tinggal pakai N nanti. N-nya 42. Kemudian ini berapa? 293. Nah, 293. Kita juga pakai berapa tadi? 294 ya. Di sini 294, di sini 293,6. Oke. Ya agak pas lah di kita karena dibuletin aja. Di 262, 294. Oke, dan seterusnya. Jadi yang video kemarin itu cukup bagus juga tebakannya ya. Nah, mungkin ini di line one. Jadi ini di baris yang satu ini yang agak rendah. Nah, mungkin kita akan buat sekarang di yang keduanya. Ini kalau yang kedua itu di sini, berarti ini ada, nah ini line yang keduanya. Jadi baris keduanya ini adalah di 52. Jadi do-nya itu do, ini kan do ya. Ini berarti ini setara frekuensinya dengan 523,511. 2511. Oke, ini kan do, kemudian pindah ke sini, ya ini D5, ini re, kemudian ini mi, ini fa, ini so. Sorry, di video sebelumnya kan sol ya. Oke, saya kayaknya gaptek di dunia musik nih. Di so ya, harusnya la itu ke sini. Jadi la, ya ini la, kemudian si, nah, kemudian naik, jadinya pindah oktav ya. Jadi ini do-nya yang do yang tinggi ini. Jadi do re mi fa sol la si do. Nah, seperti itu ya. Do re mi fa sol la si do. Nah, jadi ini pakailah ini. Jadi N-nya adalah 52, kemudian 54, kemudian mi-nya adalah 56, kemudian fa-nya 57, kemudian so-nya 59, kemudian la-nya 61, kemudian si-nya 63, kemudian do-nya adalah 64 dengan ini yang setara dengan frekuensi-frekuensi dasar ini ya. Oke, nah kita akan buat saja langsung. Tadi bentuk umumnya adalah apa? Bentuk umumnya di sini ya. Bentuk umumnya adalah X sama dengan sin 2V F. F-nya adalah yang ini jadinya. F-nya adalah yang ini. Kemudian di F itu ada N. N-nya adalah yang dari tabel tadi ya. Dari tabel yang disediakan tadi ya, yang kita udah ini ya di sini. Nah, ini 52, 54, 56. Oke, kita bikin saja langsung ke ke MATLAB-nya. Ya. Jadi ini untuk mengganti ini, saya pikir kita akan bikin fungsi aja. Oke, ini kita bikin dari awal aja. Ini clear all. Ya, tujuan dari yang ini kan sebenarnya menunjukkan eksponen ya, tapi sebelum ke eksponen kita akan melihat dulu atau memperbaiki dulu bentuk nadanya biar tepat gitu angkanya ya. Yang kemarin di sini kan yang ini masih meraba-raba. Ya, kalau biar tepat dengan nada dasar piano ya kita pakai notasi yang tadi ya. Oke, ini kita close all aja. Ya, kita akan membuat fungsi ya, fungsi untuk apa? Fungsi untuk nada. Jadi kita tulis saja di sini function. Kita bikin function untuk X sama dengan kita bikin nada aja. Jadi nada nanti inputnya apa aja? Inputnya di sini berarti kita butuh N tadi ya. N
yaitu ada key-nya, frekuensinya, frekuensi key yang ada di sana di Wikipedia tadi. Kemudian P-nya ini kita butuh juga untuk panjangnya ya. Oh ya, panjang tadi nggak dijelaskan ya. Ini Fs-nya nanti untuk frekuensi sampelnya. Nanti saya jelasin panjangnya juga harusnya. Ya. Jadi kalau panjang itu di sini, nah yang ini kan nanti ini kan bentuk sin ya, jadi dia akan seperti ini gelombangnya. Oke, ini ya seperti ini kurang lebih. Nah ini, jadi gelombangnya ini kan ya sinyalnya itu sinyal ya, terus dari sini ke sininya itu adalah panjangnya. Nah ini yang dibutuhkan itu adalah ini T-nya, ya T-nya. Di T-nya tadi tidak dibahas, hanya F saja. T-nya adalah ini. Jadi panjangnya mau berapa nih? Bisa tuk ketuk atau maksudnya 1 detik gitu ya. Bisa setengah detik gitu. Setengah detik atau 1 detik atau berapa gitu ya. Atau sangat lambat ya, tergantung dari irama lagunya mau bagaimana. Nah, itu T ya, di sini T-nya. Jadi nanti kita pakai T di situ ya. Oke, kita kembali ke MATLAB-nya. Jadi ini P-nya buat batas panjangnya nanti berapa gitu ya. Oke, kita bikin di sini T berarti sama dengan 0, dari 0 sampai ini 1/Fs, ini perubahannya. Oh iya, berarti kita juga butuh Fs ya. Nanti kita input berarti ya. Fs, kemudian di sini sampai kita buat 4/P aja. Ya, 4/P. Supaya nanti kalau yang 8 jadinya kalau mau setengah berarti berapa? Kalau mau setengah berarti harus 8 ya. Jadi 4/8. Jadi P-nya 8. Kalau mau yang 1 detik berarti P-nya 4. Oke, kemudian kita bikin F nih. F-nya itu yang tadi di Wikipedia ditulis 440, kemudian dikali berapa tadi? 2 ya, 2 pangkat pangkat N. Di sini N min 49 ya, N min 49, kemudian dibagi dengan 12. Nah, ini hati-hati pangkatnya sampai sini. Ini sampai ke sini. Ya. Oke, ini udah selesai. Kemudian apalagi kita definisikan nadanya. Jadi nadanya itu tadi adalah X sama dengan sin ya, sin. Kemudian apa? Di situ 2V ya. Sin 2V, 2 kali V, 2 kali V dikali F, F-nya ini, F-nya. Kemudian N-nya kan di F ya, sudah masuk, dikali dengan T panjangnya, dikali T. Oke. Nah, kalau saya sih biasanya bikin function itu seperti ini dulu. Jadi nanti biar kelihatan mana yang dibutuhkan gitu ya. Nah, ini yang dibutuhkan di sini adalah Fs ya. Kita bikin ini functionnya. Ini Fs-nya sama dengan berapa? Fs-nya, oh iya, saya ingat di lagu yang Aisyah itu ya, lagu Aisyah istri Rasulullah itu, Fs-nya itu bagus tuh. Fs-nya bisa kita tiru nanti. 44 ya. Kalau di video sebelumnya yang membuat nada dasar kan kita pakainya 8000 ya. Nah, sekarang kita akan pakai frekuensi sampelnya yang pakai lagunya itu. Oh ya, ini standarnya sih, sebetulnya standarnya 44.100 ya. Oke. Dan itu bisa diubah-ubah juga ya, tergantung nanti ganti-ganti ininya apa, yang di video sebelumnya udah dijelaskan ya. Pada saat membaca lagu itu apa, Aisyah ya, Aisyah istri Rasulullah. Udah ini seperti ini, jadi Fs-nya nanti dibaca ke nada ke sini, kemudian dia masuk ke T, ya ini T-nya ada, P-nya itu berarti pada saat input nada ya, P-nya itu untuk intervalnya, nanti kita input misalkan kita mau do nih, bikin do itu berarti panggil fungsi nada, karena kita pakai fungsi di sini nada, ya kita pakai nada, lalu N, ini kan kita butuh N nih. N itu adalah input
key frekuensinya, frekuensi key-nya. Tadi di wiki itu ditulisnya 52. Kemudian panjangnya kita pakai yang P-nya 4 aja kali ya, 8 berarti setengah. Ini untuk setengah ini kita pakai judul deh di sini. Ini fungsi nada dasar piano. Kemudian yang ini kita akan membuat nadanya. Ini nada dasarnya. Oke, nada dasar piano. Ya. Nah, kemudian ini belum selesai. 52 kemudian 8 fs-nya. Fs-nya tinggal ditulis saja sebenarnya langsung ya, fs. Ini kayaknya fungsi nggak terlalu efektif nih mungkin. Tapi dibutuhkan di sini ya, butuh juga sih di dalam fungsinya. Oke lah, biar seperti ini aja ditulisnya ya. Nanti kalau mau diperbaiki bisa di video berikutnya. Ini re-nya berarti nada. Kemudian tadi re itu berapa? N-nya adalah 54, ini 8, masih ini fs. Kalau begitu kita copy aja kali ya, biar cepat. Ini kita copy, nanti kita tinggal ganti N-nya aja. N-nya itu berarti mi ini. Do, re, mi-nya berapa tadi? 56 ya. 56. Kemudian do, re, mi, fa. Fa-nya di sini adalah berapa? 57 ya. 57. Kemudian do, re, mi, fa, so. Sorry, kalau di video sebelumnya kan ini sol, kayak nggak melek musik aja ini ya. Ini so jadi ya. So jadi 59. Kemudian so la di sini la, N-nya itu adalah 61 di sini, 61. So la si. Nah, ini si ini. Ini si-nya itu berapa? 63 ya tadi ya. 63. Kemudian do yang tinggi ini udah beda sebetulnya, udah naik oktav ya. Ini kayak saya kasih do 2 aja. Do yang kedua ini naik nih di 64. 64. Oke. Nah, jadi kita pakai ini. Ya, jadi nada dasar pianonya, nah ini udah tepat ini, sesuai dengan standar ini ya. Ini kalau kita mau memutar, ini kita pakai judul yang baru ini untuk memutar musik, memutar nada ya, memutar nada. Ini kita pakai seperti biasa sound aja. Sound ini kita gabung dengan, karena ini vektor. Ya, sorry, ini nah ini. Oke. Ini berarti do, kemudian re, kemudian mi. Ini bisa dipakai koma sih sebetulnya ya. Bisa pakai koma biar jadi do, re, mi, kemudian fa, kemudian so, kemudian la, kemudian si, kemudian do. Do-nya do 2. Oke, nah seperti ini caranya. Ya, kalau mau membaca berarti, atau ini saya masukkan aja ini ke ini ya, ke lagu aja, misalkan katakanlah variabelnya A aja. Kemarin juga pakai A ya. Jadi ini A. Jadi nanti yang diputar di sini adalah A. Jadi ini sound A, fs. Oke, nah sekarang kita bisa mendengarkan nada dari pianonya. Oke, di run, ini di running aja langsung. Nah, perhatikan ya, nadanya itu seperti itu. Mau diulang, coba dengarkan baik-baik. Nggak enaknya ya. Ya, itu kelihatan nggak enak banget ya. Betul, itu nggak enak banget. Coba kita lihat nggak enaknya itu kenapa. Perhatikan ini nggak enaknya. Kita plot ya.
kita plot di sini plot A. Jadi ini soundnya kita matikan aja, nggak usah dibunyikan. Kita mau melihat plotnya. Plotnya itu atau sebenarnya bisa diplot di sini sih, karena A-nya udah ada nih di sini ya. A-nya 1 kali 176408. Oke. Ini jadi kalau saya mau plot di sini plot A. Oke. Ini bagaimana nih hasilnya? Nah, perhatikan. Nadanya itu nada yang sangat apa ini ya? Sangat-sangat kaku ya. Jadi ini nadanya kaku sekali gitu. Kalau kita perhatikan di apa namanya? Di lagu yang yang diputar pada saat Pada saat memutar lagu Aisyah ya. Itu lagu hasil grafiknya itu seperti ini. Ya, ini seperti ini. Jadi grafiknya itu seperti ini. Jadi nggak terlalu kaku ya, seperti ini. Tapi yang tadi itu seperti ini. Ya, ini yang tadi nih. Tapi kalau kita plot sebagian saja, itu sebetulnya seperti ini hasilnya. Jadi dia ya ini kan fungsi sin ya, sin. Jadi seperti ini jadi bentuknya. Jadi padahal di lagu itu tidak selalu ke satu gitu. Jadi ada turunnya gitu. Jadi kondisi kita itu mengharapkan apa? Mengharapkan suatu kondisi di mana harapan kita itu nadanya itu atau amplitudonya itu turun gini. Ya. Jadi kalau tadi itu nadanya itu atau amplitudonya itu terus-terusan di satu gitu ya. Terus-terusan di satu seperti ini. Nah, harapan kita itu turun gitu amplitudonya biar agak halus bentuknya. Jadi mungkin seperti ini nantinya. Tes gitu ya. Ini turun, nah atau di sini. Nah, ini bisa hasilnya seperti ini. Hasilnya maunya harapannya seperti ini. Bagaimana caranya? Ya, ini memang kalau diplot ini yang sebelum ya. Ini sebelum sebelum diperhalus nih. Ini sebelum. Nah, harapannya kan seperti ini. Ini jadi ada turun. Jadi ada kondisi di mana amplitudonya turun. Nah, apa yang bisa membuat seperti ini, pola yang seperti ini, pola menurun seperti ini itu adanya di eksponen. Ini ada di eksponen. Jadi nanti kita akan menggunakan fungsi eksponen untuk menurunkan amplitudonya. Sementara di awal tadi kan kita punya X-nya itu adalah sama dengan sin ya. Kemudian ini ada 2V, kemudian dikali F ya tadi frekuensi dan dikali T di sini. Nah, harapan kita di sini tidak satu nih karena ini kan amplitudo di sini ya. Harapan kita itu di sini tidak satu tapi dia menurun seperti ini ya. Menurun. Dan dari sini naik. Dan yang seperti itu dia ada hanya di eksponen. Berarti kita kalikan aja bagian ini dengan eksponen. Sebetulnya kan seperti itu idenya kan? Idenya. Jadi amplitudonya nanti turun. Itu namanya memperhalus nada dasar. Oke, kita coba ya. Kita akan membuat penghalusan di nada dasar. Jadi, oke. Nah, di sini. Jadi kalau tadi kita menggunakan bentuk fungsi nada dasarnya seperti ini nadanya X-nya tuh seperti ini. Di X-nya, sekarang kita perbaiki X yang kedua nih. Saya pakainya X-nya yang sudah diperhalus. Ini sebelum saya pakai keterangan aja di sini ya. Ini sebelum diperhalus. Kalau yang ini setelah diperhalus. Oke, saya mau memperhalus di sini. Kita kerjakan di sini X sama dengan sin. Ya, sin dikali ini berarti amplitudonya kita akan ubah tidak satu lagi. Jadi ini kita kalikan saja dengan apa? Dengan fungsi eksponen. Eksponennya terhadap T. T-nya, tapi T yang ini kan dia maju ya. Kita pakai T yang negatif. T
Jadi saya pakai yang negatif itu TT, berarti saya bikin aja T yang negatifnya. Jadi kita mundurin 4 per P ya. Ini stepnya itu 1 min 1 per Fs di sini sampai 0. Ini mundur, T-nya mundur. Kemudian nah ini X-nya kan udah jadi nih. Tapi kan oh sorry, ini TT, kita ganti semua ini T yang ada di sini dengan TT, yang diperhalus pakailah TT. Ya. Kemudian kita normalize. Jadi di sini kita normalisasi biar amplitudonya tetap yang maksimum itu adalah 1. Jadi ini kita X, kemudian oke, ini pakai titik. Hati-hati ini karena vektor ya. Jadi ini harus pakai titik juga, ini yang ini salah. Ini titik ya. Titik kali gitu. Itu untuk pengalihan vektor. Oke, kemudian ini maksimum dari siapa? Dari X-nya. Nah, ini kita udah normalize. Jadi normalize untuk fungsi X di sini. Di X-nya nanti tetap maksimumnya tetap di 1. Oke. Nah, sekarang kita coba melihat kalau tadi yang ini kita matikan dulu deh biar kita lihat. Ini R ya, Ctrl R. Ini X-nya itu saya lihat sampai 1000 aja, misalkan 1 biar kelihatan sampai 1000, 1 pangkat 3. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat ulang ini plotnya seperti apa. Nah, ini ya. Jadi kalau dilihat di sini bentuknya sangat kaku sekali gitu plotnya. Tapi kalau kita perhalus, apa yang terjadi? Ini T-nya kita atau X-nya aja yang kita matikan. Kita jadikan komentar aja. Ini Ctrl T ya untuk menghidupkan ini ya. Oke, ini apa ini? Oke. Nah, jadi kita lihat hasilnya setelah diperhalus. Oke, nah ini memang nggak terlalu kelihatan ya. Ini nggak terlalu kelihatan, padahal ini turun nih, kecil sekali. Oke, saya perpanjang berarti biar kelihatan banget. 1 kali 10 pangkat 4 sampai 10.000. Nah, ini udah kelihatan. Ini bentuknya ya udah menurun, jadi amplitudonya menurun. Kalau yang dari negatif ini naik. Dan suaranya pun itu akan sangat lumayan gitu ya, nggak terlalu kaku seperti tadi. Oke, coba kita dengarkan di sini. Soundnya itu A sampai A ini ya, AFS di sini. Oke, coba kita dengarkan sambil diplot juga nggak apa-apa. Ya kita ini nadanya udah semua ya. Oke, kita running aja, running. Oke, jadi kedengaran seperti itu ya. Di apa namanya? Ininya apa? Ada agak halus di sini. Jadi do re mi fa sol la si do-nya agak halus. Perhatikan sebelum. Ini saya pakai yang setelah diperhalus. Oke. Ini matikan. Kemudian ini dinyalakan X yang sebelum diperhalus. Coba nanti dengarkan perbedaannya. Ini plotnya kita matikan aja. Ini kita buat yang 1 detik, coba biar kedengaran rasanya. Ini 1 detik, tadi kan setengah ya. Ini kita pakai 4 biar 1. Ini 4, 4, ini 4. Ini semua pakai 4 juga. Ini 8 juga pakai 4 ya. Jadi nanti di sini kita dengarkan suaranya. Aduh, telinga saya hampir nggak enak ini suaranya. Oke, kita coba dengarkan yang diperhalus nih, perhalusannya. Bagaimana nih hasilnya ya? Oke, ini yang X-nya, ini T-nya kayaknya harus dimatikan. Ini TT ya, udah semua. Ini TT, ini TT, ini TT, ini di normalize, sudah. Kita putar dan dengarkan.
Ya, jadi kedengarannya itu ada kayak mantul dikit, tung tung tung. Nah, kalau yang tadi kan tut tut tut, jadi kayak kaku yang sebelum diperhalus. Tapi setelah diperhalus itu cukup lumayan bagus ya. Dan itu juga nggak terlalu cukup bagus ya, tapi lumayan bagus. Kalau yang ingin cukup bagus itu kita harus menggunakan eh, in out. Jadi biar telinga kita enak itu, ini ada yang masuknya kemudian masuk, kemudian keluarnya itu sopan, masuknya juga sopan gitu loh. Ya. Jadi kalau misalkan ini innya itu dari rendah dulu gitu ya. Dari rendah dulu, kemudian outnya keluarnya itu ya seperti ini. Nah, jadi masuknya itu ini pakai yang putih aja kali ya. Masuknya itu dari rendah dulu, kemudian ya, dari masuknya itu dari rendah dulu, kemudian pas mau keluar itu turun gitu. Jadi enak di telinganya itu. Jadi begitu masuk ini agak agak bagus gitu dari rendah, kemudian pas mau keluar ini turun. Nah, ini lebih enak. Kalau tadi kan langsung tinggi. Nah, seperti ini ya. Kalau tadi kita lihat plotnya, yang ini kalau di plot yang setelah diperhalus nih kita lihat plotnya, ya plot semuanya aja biar kelihatan perbedaannya. Ini A-nya itu kalau di plot seperti ini. Nah, kan? Jadi ini langsung set 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 gitu ya. Ini langsung do. Tapi begitu ini ke sini do, naik re, naik mi gitu. Jadi ada sedikit, memang sedikit mi ke bawah. Kalau yang sebelumnya itu, nah ini sebelum diperhalus itu kondisinya kita ini kita bunyikan yang kita lihat plot yang sebelum diperhalus, kondisinya seperti ini, ya kan? Nah, ini kan kaku sekali gitu, kaku sekali. Tapi kalau yang tadi cukup bagus ya. Jadi ada yang tadi itu dari nada satu ke nada yang kedua itu seperti ini, turun, naik lagi, kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi gitu ya. Nah, ini yang pakai eksponen. Nah, sementara yang mungkin cukup cukup enak didengar itu yang seperti ini. Jadi yang masuknya sopan, keluarnya juga sopan gitu ya. Jadi masuk dari yang ya nadanya rendah dulu, kemudian pas mau keluar juga dia pelan-pelan gitu, menuju hilang aja gitu ya. Kalau yang ini kan pas masuknya itu nggak kurang sopan ya. Pas masuk tiba-tiba naik ke yang gede terus turun ya menghilang aja gitu ya. Seperti ini ya, oke lah. Kita nanti ke depan akan menggunakan apa di sini pasti ini kan jadinya segitiga ya. Jadi nanti kita akan menggunakan fungsi segitiga di sini ya. Fungsi segitiga untuk lebih sopan lagi. Jadi biar lebih enak didengarnya si nadanya itu sebelum kita praktek ke lagu ya, ke lagu-lagu kita atau mungkin ada nanti sebetulnya kan di sini materinya ada apa noise, mengurangi noise gitu ya dan lain-lainnya. Nah, di sini sementara sebelum ke sana kita praktek-praktek di daerah sini aja mereduksi, memperhalus dan segala macam. Nah, ini kita akan menggunakan praktek nanti ada fungsi segitiga di sini. Oke, untuk itu saksikan terus atau tonton terus videonya khususnya ini untuk matematik yang sedang belajar tentang apa audio processing ya, audio sinyal processing dan mahasiswa atau umum juga nggak masalah, siapapun itu yang senang terhadap musik, senang juga terhadap matematik. Oke, saksikan terus di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.